Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Tante Indah di sini berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, bersukacita. Kita mau sama-sama ibadah anak pada hari ini. Adik-adik, hari ini bulan apa ya? Bulan Januari, betul. Bulan Januari di awal tahun 2021. Nggak terasa ya adik-adik, kita sudah mengawali tahun yang baru ini dengan baik. Dan adik-adik juga pasti di rumah tetap semangat ya. Walaupun sudah hampir 1 tahun harus bersekolah di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Tapi adik-adik tetap semangat ya. Kita mau memulai ibadah hari ini dengan menyanyi satu lagu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Adik-adik bisa bersama mama, papa, adik atau kakak yang ada di rumah, atau saudara-saudara yang ada di rumah. Kita mau nyanyi satu lagu bersama-sama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Adik-adik, sebelum memulai ibadah anak hari ini, Tante mau pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk ibadah anak hari ini, yang boleh Tuhan sertai kami untuk kami boleh memulai ibadah anak pada hari ini, ibadah anak GKI Celuk Raya tanggal 17 Januari 2021. Tuhan pimpin adik-adik yang ada di rumah bersama mama, papa, dan keluarga yang ada di rumah, agar kami sama-sama bisa beribadah dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami telah berdoa. Amin. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Kuik, kuik, kuik. Adik-adik hari ini bersukacita enggak? Beribadah bersama dengan keluarga. Tante Indah mau ajak kita mau nyanyi satu lagu pujian medley, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian, kemudian Sembahlah dan Pujilah, dan yang terakhir Aku Anak Raja. Siap-siap ya, adik-adik boleh berdiri di rumah mengikuti gaya Tante Indah ya.
Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Tuhan memanggil. Tante mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik di sini siapa yang sudah dibaptis? Dibaptis waktu kecil, baptis anak? Banyak ya? Coba tanya sama mama atau papa yang ada di sebelah adik-adik. Aku sudah dibaptis belum? Mungkin pada waktu adik-adik dibaptis, adik-adik masih sangat kecil. Jadi adik-adik belum ingat. Coba tanya. Iya, nah adik-adik, kalau adik-adik sudah dibaptis, berarti adik-adik harus menjadi anak-anak yang lebih baik. Anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang mau menurut kepada orang tua, yang mau berbakti kepada orang tua, dan juga apa adik-adik? Adik-adik mau menjadi anak-anak yang baik bukan hanya di rumah, tapi di antara saudara-saudara, di antara teman-teman di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Karena apa? Karena adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil adik-adik. Nah, kita mau nyanyi satu lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Bisa ya? Kita mau nyanyi pujian ini bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kini saatnya kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa yang nanti akan dipimpin oleh teman kita, Fanya. Tapi sebelum kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita mau nyanyi satu lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat perbuatan kita dimanapun kita berada dan kita tidak bisa menyembunyikannya. Kita mau nyanyi pujian ini, kemudian doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh adik kita, teman kita, Fanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Silakan teman kita adik Fanya memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk memohon ampun atas kesalahan yang sudah kami perbuat selama ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sudah kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan itu
begitu sayang kepada kita. Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ingat, kita harus mau bertobat, kita mau mengakui kesalahan kita, dan yang pasti kita mau berubah menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang baik dimanapun kita berada. Seperti lagu yang satu ini yang mau kita nyanyikan, Yesus sayang padaku. Kita mau ungkapkan rasa sayang Tuhan kepada kita dengan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Eva. Adik-adik siap ya? Duduk yang manis di rumah. Kita mau mendengarkan cerita dari Tante Eva. Silakan Tante Eva. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan kalau semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Ya, walaupun kita masih belum bisa beribadah secara langsung, tapi kita mengucap syukur kita masih bisa bertemu saat ini. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita Tuhan menolong. Ayat hafalannya, siapa yang sudah ingat? Yuk, kalau semua sudah ingat, kita mau ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Oke, semuanya hebat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Tema kita adalah Tuhan memanggil. Sebelumnya kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Biarlah Roh Kudus yang daripada Engkau saja Tuhan boleh membimbing kami untuk boleh dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Markus 1 ayat 4-11. Setelah ibadah kita selesai, nanti adik-adik boleh membacanya. Yang belum bisa membaca, minta tolong mama papanya untuk dibacakan ya. Allah memanggil. Nah, adik-adik, di padang gurun ada seorang laki-laki.
dia berteriak-teriak, dia menyerukan kepada semua orang, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah dan Allah akan mengampuni dosamu. Wah, adik-adik, siapa ya laki-laki itu? Dia selalu menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Siapa ya? Ada yang tahu siapa? Betul, Yohanes. Kita biasa memanggilnya Yohanes Pembaptis. Wah, Yohanes itu anaknya siapa ya? Betul, bapaknya Yohanes, Imam Zakaria. Ibunya siapa? Ibunya Elizabeth. Yohanes adalah orang yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Dia lain daripada yang lain, adik-adik. Orang-orang memakai jubah dari kain, tetapi kalau Yohanes tidak. Dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggangnya kulit, dan makanannya juga beda sama yang lainnya. Dia senengnya makan belalang dan makan madu hutan. Wah, adik-adik, Yohanes selalu mengajak orang-orang untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Apakah orang-orang mau mendengar, adik-adik? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Adik-adik, orang-orang di Yudea, di Yerusalem, mereka semua datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, minta untuk dibaptis. Wah, mereka semua dibaptis, mengakui dosanya, dibaptis di Sungai Yordan. Adik-adik, Yohanes bilang kepada semua orang, nanti setelah aku ada dia yang lebih berkuasa daripada aku. Bahkan untuk membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Ia akan membaptis bukan dengan air seperti aku, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Wah, adik-adik, siapa ya yang dibicarakan oleh Yohanes? Ya betul, yang dibicarakan oleh Yohanes adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti akan membaptis bukan dengan air, tetapi dengan Roh Kudus. Wah, akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus dia datang ke Sungai Yordan. Dia minta dibaptis oleh Yohanes. Wah, ketika Yesus dibaptis, adik-adik, dan ketika dia keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka dan ada burung merpati, roh yang seperti burung merpati hinggap di atas Tuhan Yesus, dan terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan." Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah dibaptis dan dia nanti akan membaptis kita semua dengan Roh Kudus. Nah, kalau orang-orang Yudea, orang-orang Yerusalem mau mengakui dosanya dan memberi mereka dibaptis, nah, apakah kita juga sudah mau mengakui dosa kita? Siapa di sini yang sudah dibaptis? Wah, banyak. Semuanya, hampir semuanya sudah dibaptis. Yang kecil-kecil belum ya. Adiknya Karen masih belum dibaptis. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mengakui dosa kita dan kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi anak Allah. Kita sudah dipanggil, dipilih menjadi anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita memiliki kuasa dari Allah. Karena itu
itu kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah dipanggil, kita mau hidup lebih baik lagi. Kalau dulu kita masih males-males, kita udah nggak boleh males-males lagi, kita harus lebih rajin. Yang penakut, kita harus lebih berani. Yang malu-malu juga gak boleh malu-malu lagi. Yang masih suka marah-marah gak boleh marah-marah lagi, harus lebih sabar. Yang pelit, jangan pelit, kita harus murah hati. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan ayat hafalan kita yang akan dibacakan oleh Marcelo. Silakan Marcelo. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 7b. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dihafalkan ya dan Terima kasih Marcelo. Adik-adik, Tuhan sudah memanggil Tante Eva, memanggil adik-adik, mama, papa, semua untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Kita mau hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk, kita mau bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami, menjadikan kami anak-anak pilihan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi karena kami memiliki kuasa daripada Engkau untuk melakukan itu semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Tante Eva? Sudah ya? Adik-adik, ceritanya tadi Yohanes Pembaptis membaptis siapa? Ya, membaptis banyak orang yang ada di situ dan ada satu orang yang spesial. Siapa adik-adik? Iya, Yesus. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Yesus sebelum memulai pelayanannya di muka bumi ini, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adik-adik. Dia dipanggil oleh Tuhan, yaitu Bapa, karena dia adalah anak Allah yang ada di dunia ini untuk tugasnya untuk melayani, untuk menjadi penyelamat bagi kita semua. Nah adik-adik dan juga tante, kita semua yang sudah dibaptis, kita mau dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak yang semakin baik, semakin memberikan cinta kasih kita kepada sesama. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang begitu mencintai dan menyayangi kita, sehingga kasihnya menjadi luas untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Kita mau nyanyi satu pujian. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Kita mau menutup ibadah anak hari ini dengan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, kita mau bersatu dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk pujian yang boleh Kau berikan kepada kami dalam ibadah anak pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain untuk kami bersukacita bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan senantiasa pimpin, lindungi, sertai, dan jauhkan kami dari segala macam mara bahaya.
Tolong Tuhan Yesus buat pandemi virus corona yang masih beredar saat ini, agar senantiasa Tuhan sendiri yang boleh pulihkan keadaan bangsa Indonesia ini dari segala virus-virus yang ada, sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali berkegiatan dengan baik, dengan penuh aman, rasa aman, dan juga bisa berkegiatan dengan kembali seperti dulu, dengan normal, bisa bersekolah di sekolah kembali, bisa bekerja di tempat kerja kembali, dan juga senantiasa Tuhan lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, selamat beraktivitas kembali. Selamat menjalani hari-hari bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.